Jumat malam, secercah harapan muncul bahwa hilangnya Nancy Guthrie sedang memasuki titik balik. Sebuah pemberhentian lalu lintas dramatis di sebuah rumah yang digerebek oleh anggota tim Special Weapons and Tactics. Seorang pria lain ditahan dan kemudian dibebaskan. Tidak ada penangkapan, kata sheriff. Jadi, apa yang terjadi sekarang ketika kekhawatiran meningkat tentang apakah orang yang terlihat di depan rumah Nancy pada 1 Februari akan ditemukan dan apakah Nancy akan dibawa pulang? Kami menangani kasus dari Law and Crime. Saya Chris Stewart. Empat 14 hari kemudian, dan kita masih belum tahu di mana Nancy Guthrie berada atau siapa yang membawanya di tengah malam dari rumahnya pada 1 Februari lalu. Sekarang ada banyak hal yang harus dibahas. Semuanya terjadi tadi malam di sebuah rumah sekitar 2 mil dari rumah Nancy Guthrie. Selain itu, ada sebuah penghentian lalu lintas dramatis yang diduga terkait dengan pencarian Nancy Guthrie. Dan ini adalah gambar para penyelidik, FBI, dan deputy sheriff yang sedang memeriksa sebuah kendaraan yang mereka hentikan dalam sebuah penghentian lalu lintas. Mobil dihentikan di restoran Cepat Saji Culver's. Namun alasan kendaraan itu jadi target masih belum jelas. Aktivitas lain dengan penegak hukum terjadi di sebuah rumah, menurut The New York Times. Rumah itu berjarak sekitar 2 mil dari rumah Nancy Guthrie di lingkungan mewah, menurut The New York Times. Seorang wanita tinggal di sana bersama putra dewasanya, dan ini menurut seorang tetangga yang berbicara kepada media tersebut. Sekarang, wanita itu dikabarkan enggan berkomentar ke media. Sheriff Pima County menyatakan tim Special Weapons and Tactics mendatangi rumah tersebut karena menerima informasi. Itu adalah surat perintah penggeledahan dari pengadilan federal yang dilaksanakan di rumah tersebut. Menurut sheriff, satu pria ditahan dan diinterogasi lalu dibebaskan. Tidak ada yang ditangkap. Sekarang, belum jelas apa yang diambil FBI dari rumah itu, dan ada kemungkinan mereka masih mengikuti petunjuk berdasarkan apa yang terjadi dan apa yang mereka temukan di dalam rumah tersebut. Penting diingat, dengan surat perintah penggeledahan, Anda harus memberi bukti ke hakim yang akan menilai dan menyetujui. Ini adalah sesuatu di mana saya percaya Anda bisa masuk ke rumah seseorang dan mengambil barang miliknya. Jadi Anda melihat itu, dan Anda harus percaya bahwa penegak hukum setidaknya memiliki sesuatu yang mengarahkan mereka ke rumah ini. Ingat, minggu ini mereka gerebek rumah dekat perbatasan Amerika Serikat, Meksiko, sekitar sejam dari Tucson. Ingat pria bernama Carlos, pengemudi DoorDash. Dia dihentikan, ditahan, diinterogasi, lalu dibebaskan penegak hukum. Sheriff Kabupaten Pima menyatakan alibi Carlos terbukti, jadi tampaknya dia tidak terkait hilangnya Nancy Guthrie. Penggerebekan Jumat malam dilakukan beberapa jam usai Sheriff Kabupaten Pima mengonfirmasi informasi penting. DNA itu, selain milik Nancy Guthrie, ditemukan di dalam rumah. Belum jelas apakah DNA itu milik pria bertopeng yang terlihat di dekat rumahnya saat penculikan. Dan penting untuk diingat bahwa itu juga bisa saja merupakan DNA dari seseorang yang pernah berada di dalam rumahnya. Mungkin seorang teman, mungkin seseorang yang bekerja di rumah itu untuk membantunya. Kita tahu, pekerja seperti tukang kebun telah diminta memberikan sampel DNA. Sekarang, berbicara tentang rumah Nancy Guthrie, kita harus membahas sebuah kejadian yang sangat aneh yang terjadi kemarin di rumahnya. Ini terjadi pada hari Jumat, dan ini adalah foto perusahaan pembersih kolam renang yang datang ke rumah Nancy Guthrie dan membersihkan kolam renang di halaman belakangnya. Sekarang, hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan, membuat orang bertanya-tanya, mengingat rumah Nancy Guthrie adalah tempat kejadian perkara. Sheriff Pima County mengatakan keluarga Guthrie meminta seseorang segera membersihkan kolam renang. Dalam wawancara dengan Fox News, Sheriff menanggapi laporan bahwa anggota keluarga Guthrie diduga sebagai tersangka kasus ini. Kami sudah mendengar itu sejak awal penyelidikan. Dan Sheriff tampaknya agak menepis hal itu. Dengan mengatakan bahwa keluarga Guthrie telah 100% kooperatif, mereka telah melakukan semua yang diminta oleh penegak hukum. Ketika ditanya apakah ada keluarga Guthrie yang dikeluarkan dari daftar tersangka
Dia menjawab, tidak ada yang telah dikeluarkan. Departemen Syerif Kabupaten Pima menyatakan tidak memiliki tersangka atau orang yang dicurigai dalam kasus ini. Ini adalah petunjuk utama kasus ini. Saya ingin menunjukkannya pada Anda. FBI menyebutkan jenis ransel ini dipakai oleh orang yang terlihat di luar rumah Nancy sedang mengutak-atik kamera pintu depan dalam gambar-gambar itu. Sekarang, ini adalah ransel pendaki Ozark Trail 25 liter yang sangat menarik. Anda hanya bisa mendapatkannya di Walmart, bukan di toko perlengkapan olahraga kecil, tapi itu tetap sesuatu. Dan Anda harus percaya itu. Penegak hukum sedang berbicara dengan Walmart dan mendapatkan catatan serta menelusuri siapa saja yang membeli ransel itu. Mungkin dalam beberapa minggu atau bulan terakhir, ada sesuatu di sana yang membantu mereka menemukan orang di gambar yang dirilis FBI. Sekarang, menemukan orang itu sangat penting. Kita melihatnya di rekaman pengawasan di teras depan. Dan ketika Anda melihat video orang yang memakai masker itu dan Anda melihat ranselnya, Anda akan melihat bahwa ransel itu penuh. Isi di dalamnya masih belum jelas. Selain gambar ransel, FBI juga merilis deskripsi orang ini. Tersangkanya laki-laki, tinggi sekitar 175-178 cm postur rata-rata, terdengar sedikit, tapi dengan tinggi badan itu, banyak orang bisa tereliminasi. FBI menggandakan hadiah untuk informasi yang membantu menemukan Nancy Guthrie dan pelakunya. Hadiah dari FBI kini sudah $100.000. Penegak hukum mengonfirmasi ke media bahwa sepasang sarung tangan ditemukan saat pencarian besar di lingkungan Nancy. Syerif Kabupaten Pima mengatakan kepada Kofoa Televisi bahwa belum jelas apakah sarung tangan itu terkait kasus Nancy. Banyak sarung tangan ditemukan saat pencarian, beberapa bahkan berada 10 menit di timur dan barat. Belum jelas apakah barang-barang itu bisa membantu menemukan Nancy Guthrie sekarang. Sheriff Pima County mengatakan dalam wawancara dengan Fox News bahwa mereka tidak menemukan sarung tangan di rumah atau properti Nancy Guthrie. Secara khusus, masih belum jelas rekaman video lain apa yang dimiliki penegak hukum dalam kasus ini. Kamu tahu, ada hal lain selain yang kita lihat dan ketahui? FBI harus benar-benar menggali sangat dalam, kata mereka, ke dalam server kamera Nest untuk mengambil gambar-gambar yang sebelumnya mereka kira tidak ada. Beberapa hari lalu, pria itu terlihat lagi di tangga depan. Tidak jelas informasi atau video apa yang mereka miliki untuk dirilis ke publik. Tapi yang kita tahu, mereka meminta masyarakat untuk memberikan lebih banyak rekaman video. Secara khusus, orang-orang yang memiliki kamera pengawas di rumah, seperti yang tampaknya dimiliki oleh Nancy Guthrie. Sheriff mengumumkan Kamis sore bahwa mereka meminta rekaman video dari 1 Januari hingga 2 Februari 2026. Area ini berada dalam radius 2 mil di dekat East Skyline Drive dan North Campbell Avenue. Mereka ingin rekaman yang menampilkan kendaraan, lalu lintas, pejalan kaki, atau aktivitas mencurigakan. Rumah Nancy sekitar 4 menit berkendara ke selatan dari persimpangan itu. Penegak hukum menghubungi warga lewat aplikasi Neighbors. Siapapun yang menonton, jika menerima permintaan rekaman video dari penegak hukum di Pima County, Arizona, permintaan resmi akan memiliki tanda centang biru. Penegak hukum kini membagikan tautan di X untuk menerima kiriman video sebagai bukti. Penegak hukum sebelumnya menyatakan mereka mencari rekaman video pada waktu tertentu. Itu yang ingin saya bahas lagi. Kofoa Televisi melaporkan bahwa warga Catalina Foothills, Tucson, tempat tinggal Nancy, diminta menyerahkan rekaman kamera pengawas pada waktu tertentu. Seperti 11 Januari pukul 9 malam sampai tengah malam. Itu kira-kira 22 hari sebelum Nancy diambil, lalu mereka juga menginginkan rekaman dari pagi hari tanggal 31 Januari itu adalah sehari sebelum Nancy diambil. Antara pukul 9.30 hingga 11 pagi, Kofoa menyebutkan ada kendaraan mencurigakan di jalan sekitar pukul 10 pagi di dekat lokasi. Jadi, dengan itu, saya ingin menunjukkan kepada Anda poster orang hilang yang sekarang sudah dikeluarkan oleh FBI. Sekali lagi, hadiah $100.000 untuk info yang bisa menemukan dia atau orang yang membawanya.
Jika Anda tahu tentang Nancy Guthrie, hubungi Departemen Sheriff Kabupaten Pima di 520-3514-900 FBI di 1800 call FBI atau tipsfbi.gov. Bergabung bersama kita, pensiunan detektif New York Police Department Tom Smith, rekan pembawa acara The Gold Shield, untuk membahas perkembangan kasus ini. Senang Anda di Law and Crime. Tadi malam, kami kembali mengikuti saat tim Special Weapons and Tactics bergerak masuk. Ada 2 lokasi berbeda, ada pemeriksaan lalu lintas ini, dan kemudian ada penggerebekan sebuah rumah. Dari luar, rasanya seperti, oke, ini dia. Arahnya benar. Sekarang kami tahu 2 orang yang ditahan sudah dibebaskan. Apa pendapat Anda tentang perkembangan ini? Mari kita mundur sebentar pada kejadian sebelumnya. Yang mereka harus memiliki cukup bukti untuk pergi ke hadapan hakim dan mendapatkan surat perintah. Jadi untuk mendapatkan surat perintah itu, Anda harus menunjukkan alasan yang cukup untuk surat perintah tersebut. Anda harus menjelaskan detail spesifik tentang apa yang dicari dan lokasinya di rumah. Tidak bisa hanya meminta surat perintah umum. Saya ingin surat perintah penggeledahan untuk rumah ini. Jadi mereka harus memaparkan kasus ini kepada hakim tentang apa yang mereka miliki dan jelas kita tahu tidak ada dari semua ini yang diketahui publik. Hakim yakin memiliki cukup bukti untuk mengeluarkan surat perintah ini. Mereka pergi menangani secara taktis dengan surat perintah dan menemukan yang dicari. Jadi posisi kita sekarang adalah setiap kali dalam kasus ini, Chris, kita maju 3 atau 4 langkah, lalu mundur 5 langkah, dan memang begitulah jalannya kasus ini. Itu wajar, kasus kompleks memang begitu. Inilah yang terjadi. Ya, dan kemarin kami berbicara dengan seorang detektif pembunuhan pensiunan dari Kabupaten Pima, dan itu tentang, kamu tahu, saya hanya bertanya tentang itu, karena saya bisa melihat rasa frustrasi dari masyarakat. Dan saya tahu, kalau kamu seorang penyidik, siapa yang peduli dengan itu? Masyarakat, kamu tahu, seperti seseorang di internet dan kritik-kritik seperti itu. Tapi rasanya, mereka terus kembali ke rumah Nancy atau rumah Annie, dan rasanya seperti, jadi, apa yang kamu temukan hari ini yang tidak bisa kamu temukan kemarin? Dan aku tahu memang begitu proses ini berjalan. Ketika seseorang ditahan, kamu tahu kita akan melihat seseorang ditangkap dan kita tahu bahwa mereka kemudian berada dalam tahanan. Tapi ada juga saat di mana itu mungkin seorang saksi atau seseorang yang mungkin memiliki informasi. Dan kemudian mereka diundang ke kantor polisi dan kemudian mereka bisa, kamu tahu, diwawancarai oleh detektif di sana. Bagaimana kamu menggambarkan itu? Ya, itu semua tergantung pada situasinya. Baiklah, ini adalah situasi yang sangat spesifik yang berkaitan dengan surat perintah penggeledahan. Ya, tadi malam muncul poin bahwa beberapa orang diborgol demi keselamatan bersama. Itulah alasannya. Karena polisi dan agen yang masuk tidak tahu siapa mereka. Dan Joyce itu ada hubungannya dengan kejahatan ini. Pelaku yang berada di pintu depan memang membawa senjata api. Jadi semua itu harus dipertimbangkan. Menahan mereka berarti mereka tidak bisa pergi sampai pertanyaan dijawab, meski tak bisa ditahan tanpa batas waktu. Jika mereka ingin pengacara, itu hak mereka. Namun, saat penyelidikan, mereka tidak bebas pergi. Lalu proses berjalan, semuanya diluruskan, pertanyaan-pertanyaan dijawab, dan kemudian kamu tahu semua orang bebas pergi dan akan tetap berkomunikasi. Iya, yakin di saat saya duduk di sini mereka tidak sendirian. Ada beberapa mobil di sekitar memastikan mereka tidak kabur. Mereka tidak menuju bandara, mereka tidak menuju perbatasan. Kamu tahu sebenarnya sudah karena mereka masih dalam pengawasan dan masih ada pertanyaan tentang surat perintah tadi malam. Aku tahu penahanan bisa sampai 24 jam, tapi dalam kasus ini mereka hanya ditahan sekitar 12 jam atau kurang. Apakah kamu menafsirkan sesuatu dari fakta mereka dibebaskan, padahal sebenarnya bisa saja ditahan hingga waktu yang tepat, misalnya jam 3 pagi besok. Seperti ketika mereka dibawa ke tahanan, apakah kamu menafsirkan fakta bahwa mereka dibebaskan jauh sebelum mereka sebenarnya bisa dibebaskan? Ya tidak ada, karena kamu tahu, sebagai seorang detektif yang melakukan ini, kamu tahu, kami sering membawa orang untuk diinterogasi sepanjang waktu. Orang-orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang kasus ini, dan setiap bukti yang mereka miliki akan tahu dalam waktu singkat apakah orang-orang ini terlibat atau tidak. Hanya lewat interogasi, wawancara, atau pemeriksaan,
Kamu tahu mereka akan tahu apakah mereka berada di jalur yang benar atau tidak, dan jika kamu berada di jalur yang benar, jangka waktunya akan bertambah panjang. Jelas ya, jika kamu tahu bahwa mereka tidak terlibat, maka kamu tahu kamu tidak benar-benar bermain-main dengan itu, mencoba mencari-cari hal lain, tapi kamu tahu, aku jamin mereka melakukannya dengan hati-hati. Orang yang paling tahu kasus ini adalah para penginterogasi, untuk memastikan semua pertanyaan terjawab. Mereka berada di jalur yang benar atau tidak, dan bukti dari wawancara tadi malam cukup untuk membiarkan mereka pergi sekarang. Saat Anda melihat, Anda tahu saya kenal Tuan Carlos dan Rio Ricos, Arizona sebelumnya. Anda tahu? Sheriff menyatakan alibinya tampaknya benar awal minggu ini. Tapi itu seperti data ponsel yang membuat mereka percaya bahwa dia adalah seseorang yang ingin mereka ajak bicara, dan kemudian mereka melakukan penggeledahan rumahnya berdasarkan perintah pengadilan. Kita belum tahu detail resmi alasan mereka ke rumah ini, sekitar 2 mil dari rumah Nancy Guthrie. Ada juga pemeriksaan lalu lintas di Culvers terdekat. Dari yang terlihat, bagaimana strategi mereka mengidentifikasi orang-orang yang ingin diajak bicara. Oh, ada beberapa cara. Chris, kamu punya data ponsel dan tes DNA yang dilakukan. Ya, kita tidak tahu hasil dari permintaan kepada publik untuk memeriksa kamera di rumah mereka selama periode waktu tertentu. So, dan hanya dari petunjuk-petunjuk yang masuk, maksud saya, mereka sudah mendapatkan sepertinya 30.000 petunjuk sejak video itu dirilis. Ya, jadi kamu harus melacak mereka, dan jika ada satu yang masuk dan itu layak, kamu tahu kamu akan menelusurinya dan kamu bisa bekerja sama. Apa yang mereka katakan pada petunjuk itu mungkin akan mengarah ke langkah berikutnya dan langkah berikutnya lagi. Jadi semuanya berkaitan dengan apa yang sedang dikumpulkan dan apa yang diketahui para penyelidik saat ini. Dan sekali lagi, saya katakan pada Anda, saat ini kita mungkin hanya tahu 5% dari apa yang mereka ketahui sekarang. Dan itu poin yang bagus, terutama karena dan saya bisa melihat kelelahan di kolom komentar beberapa cerita kami. Dan kemudian kapan? Jika Anda mencari secara online, banyak orang hanya ingin jawaban atas kasus ini. Tapi memang perlu waktu untuk benar-benar memastikan apa yang terjadi. Salah satu bagian anekdot yang menonjol bagi saya adalah saat penahanan beberapa malam lalu dengan pria di dekat perbatasan Amerika Serikat, Meksiko. Dia bercerita bahwa agen atau deputi yang mewawancarainya bilang matanya mirip dengan orang di foto pengawasan. Ibu mertuanya berkata, saat polisi masuk dengan surat penggeledahan, mereka menunjukkan foto pengawasan dan bertanya, "Apakah ini menantumu?" Saya khawatir saat mendengar itu, seolah mereka yakin sudah menemukan orangnya, padahal menurut sheriff belum ditemukan. Apakah ada kekhawatiran itu jalur yang mereka pilih? Tapi akhirnya mereka sadar orang ini ternyata bukan, kan? Sekarang kita harus mulai lagi dari awal dan mencari tahu siapa lagi yang mungkin berada di daerah itu malam itu. Oh, tentu saja kamu tahu, aku harap kamu tahu, aku akan mengambil langkah besar setelah melakukan ini selama lebih dari 30 tahun, bahwa mereka tidak hanya mengandalkan apa yang dilihat mata. Aku akan mengambil risiko dan mengatakan bahwa ada lebih banyak hal daripada hanya matanya. Mereka mungkin mengatakan itu kepadanya atau keluarganya. Tapi kamu tidak akan ke hakim hanya untuk surat perintah karena matanya cocok. Jadi ada banyak hal lain yang berkaitan dengan itu. Tapi begini Chris, kamu punya, dan biar aku coba jelaskan bagaimana cara kerjanya. Jadi ketika kamu punya kasus yang kompleks seperti ini, kamu punya kelompok-kelompok tertentu dan tim-tim tertentu yang ditugaskan untuk melakukan hal-hal tertentu. Pembaca license plate recognition kamera pengawas, pemeriksaan latar belakang orang-orang di area tersebut, riwayat kriminal orang-orang. Kamu punya tim-tim berbeda yang ditugaskan untuk melakukan hal-hal itu. Jadi bahkan ketika ini terjadi dan penangkapan sebesar ini terjadi tadi malam, SWAT kelompok lain itu masih bekerja dan mereka masih menemukan hal-hal lain yang mungkin membawa mereka pada kesimpulan kasus ini. Jadi hanya karena operasi seperti tadi malam terjadi, bukan berarti semuanya berhenti, semuanya masih berjalan. Jadi meskipun tadi malam kita semua merasa itu terlihat baik, masih ada petunjuk yang sedang ditindaklanjuti. Dan ada begitu banyak kasus di mana, bahkan dengan pernyataan yang dibuat oleh penegak hukum kepada publik, mereka bisa saja sedang mengerjakan sesuatu yang sama sekali berbeda di balik layar. Saya teringat Brian Koberger, saat itu mereka bilang belum ada tersangka dan penegak hukum Idaho disalahkan, padahal sebenarnya mereka sudah punya dan sedang membangun kasusnya. Jelas, dalam situasi itu, kamu sedang berurusan dengan apa yang kita ketahui saat itu sebagai sebuah kasus pembunuhan. Kita masih berupaya mencari lokasi Nancy Guthrie berdasarkan beberapa pernyataan publik.
Sebagian dari itu, dan ini kamu tahu, mungkin ini sesuatu yang terjadi di belakang layar, tapi semua orang mencoba menafsirkan maksud dari sheriff dan apa yang dia katakan. Dia dulu sering mengadakan konferensi pers, tapi sekarang tidak lagi. Namun, dia lalu memberi pernyataan dan wawancara yang menunjukkan frustrasi publik. Seperti sungguh, pada akhirnya, dan saya sangat mendukung, kamu tahu, mendapatkan sebanyak mungkin informasi di media. Tapi seberapa besar sisi publik dari hal ini dan seberapa banyak yang mereka ketahui. Saya tahu ada banyak spekulasi, ini unik. Seberapa besar pengaruhnya pada orang-orang yang menangani kasus ini? Ya, dan berusaha untuk tidak mendengarkan apa yang terjadi di luar tim-tim itu. Karena kalau tidak, kamu hanya akan terdistraksi. Dan kamu bisa mulai mengikuti jalur yang sebenarnya bukan petunjuk dan tidak terlalu berarti. Tapi kamu malah menghabiskan sumber daya untuk itu. Kamu tahu apakah aku setuju untuk tidak sepenuhnya menutup semua orang. Dan menurutku ada tingkat tertentu di mana kamu perlu membuat semua orang tetap mendapat informasi. Bukan detailnya, bukan untuk membahayakan integritas kasusnya, tapi hanya sekadar memberi mereka informasi. Karena seperti yang sering aku bilang, Chris, saat kamu menutup diri dari semua orang, teori konspirasi muncul, rumor beredar, dan imajinasi orang jadi liar. Dan itulah yang jadi mengganggu. Karena kemudian orang-orang yang memikirkan hal-hal paling aneh dan liar, itulah yang menelepon ke saluran tip itu. Menghabiskan waktu penyelidik untuk menangani petunjuk nyata yang dapat ditindaklanjuti, bukan sekadar imajinasi. Ya karena mereka belum mendapat kabar dari sheriff atau FBI akhir-akhir ini. Ya, karena memang begitu, dan kita mulai melihat hal itu, maksud saya, kamu tinggal mencari secara online, dan kamu seperti aku, kamu tahu, dan kamu mencoba mengikuti setiap petunjuk, bahkan dari pihak kami, mencoba mencari tahu mana yang benar-benar layak untuk diikuti. Banyak dari itu tidak benar, dan kita akan lihat perkembangan kasus ini. Saya belum sempat bertanya padamu tentang rekaman video pengawasan yang masuk, dan ketika kamu melihat orang ini dengan masker mereka membawa ransel itu. Kami yakin tahu mereknya dan itu dijual di Walmart. Apa yang paling menarik perhatianmu saat melihat videonya? Pertama kali saya melihatnya dan menontonnya, saya ingat ketika akhirnya saya mendapatkannya dan menontonnya sekitar 5, 6, 7 kali. Dan saya terus sampai pada kesimpulan yang sama. Dia bukan penjahat ulung, hanya amatir. Sampai sekarang saya masih terus mengatakannya. Awalnya saya tidak mengira target utamanya penculikan. Menurut saya itu hanya pemikiran kedua. Dia pun tidak terlihat terburu-buru. Seperti, ya ampun, saya harus masuk sebelum orang di rumah melihat saya. Dia tidak bersikap seperti itu saat berjalan di sekitar rumah. Jadi saya rasa dia bahkan mungkin tidak tahu ada orang di rumah. Dia mungkin sudah mengamati rumah itu dan melihat Nancy pergi, tapi tidak tahu dia kembali. Dia tidak terlihat seperti sedang terburu-buru melakukan apapun. Jika targetmu ada di rumah dan kamu tahu ada penculikan, pasti kamu akan terburu-buru. Kamu seharusnya masuk cepat, ambil orangnya, masukkan ke mobil, lalu pergi, bukan cuma menutupi kamera. Menurutku itu aneh. Seperti yang sudah kukatakan, aku yakin penculikan itu bukan rencana awal, melainkan kejahatan kedua. Karena aku merasa seperti sedang menontonnya. Di satu sisi, dia sama sekali tidak tahu ada kamera di sana sampai dia melihatnya, tapi itu seolah-olah tidak membuatnya terkejut. Dan itu, menurutku, cukup menyeramkan. Di mana maksudku, kamu sering melihat orang-orang yang mencoba membobol rumah. Dan seperti beberapa kamera bel pinturing ini, mereka langsung kabur begitu mereka sadar kalau mereka benar-benar terekam kamera. Dan orang ini sama sekali tidak terpengaruh olehnya. Tas ransel itu, mereknya, dan fakta dijual di Walmart, menurutku petunjuk besar yang bisa membantu mereka. Namun, ini bukan toko perlengkapan olahraga kecil. Siapa juga tahu apakah ransel itu dibeli dalam beberapa bulan atau tahun terakhir. Seberapa penting mencari tahu siapa orang itu? Ya, itu benar-benar teka-teki. Kamu lihat videonya, mengenali tas ranselnya, tahu toko-toko yang menjualnya, lalu mengunjungi toko-toko itu. Saya akan kembali 1 atau 2 bulan lagi untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan nomor stock keeping unit dalam rentang waktu itu dan apakah ada yang terjual selama periode tersebut. Workawu akan mencocokkannya dengan rekaman video di atas kasir. Barangkali ada yang terekam membeli tas itu. Itu jelas butuh banyak usaha. Jangan salah paham, saya memang mengucapkannya cepat dalam 15 detik, tapi itu memang banyak. Itu pekerjaan berat dan teliti, tapi harus ditindaklanjuti karena merupakan petunjuk yang bisa dikejar.
Ya, saya rasa itulah yang mereka lakukan karena kamu akan mulai di area itu. Kamu pergi ke Walmart terdekat, lalu mulai bergerak keluar dari sana. Tapi Walmart bukan satu-satunya toko yang menjualnya. Itu hanya salah satu yang paling populer. Jadi kamu juga akan menemui pedagang lain yang mungkin menjual barang ini. Tapi kamu harus mulai dari suatu tempat, dan menurut saya itu adalah awal yang masuk akal. Dan sekarang kita sudah resmi. Ini hari ke-14, jadi sudah 2 minggu sejak dia diambil. Dan sekali lagi, mungkin sekitar 95% kamu tahu tidak banyak bocoran yang keluar. Saya tahu banyak pernyataan sheriff yang berubah-ubah. Tampaknya orang-orang terdekat dengan penyelidikan, seperti agen FBI dan keluarga Guthrie, tidak banyak memberikan informasi. Pernyataan yang menonjol kemarin soal keluarga yang sangat kooperatif. Sheriff bilang mereka sudah melakukan semuanya. Lalu muncul pertanyaan, kalau keluarganya sudah dikesampingkan, dan dia bilang tidak ada yang dikesampingkan. Lalu tiba-tiba orang-orang melihat itu dan berkata, jadi keluarganya belum dikesampingkan. Sebenarnya, bagaimana cara benar-benar mengesampingkan seseorang pada tahap ini? Sheriff mengatakan beberapa hal yang seharusnya tidak dijelaskan dan bertentangan dengan ucapannya sendiri dalam satu pernyataan. Ya, jangan percaya siapapun sebelum ada yang ditangkap, dipenjara, dan didakwa, semua tetap dicurigai. Semua orang masih diperiksa, baik itu keluarga, teman, tetangga, orang asing, semuanya. Semua tetap dicurigai sampai pelaku tertangkap. Dan ketika saya melihat ini juga, karena saya tahu ada ratusan, mereka bilang ada ratusan agen yang bekerja dalam kasus ini dan anggota penegak hukum. Kami melihat kehadiran besar Special Weapons and Tactics tadi malam. Laboratorium Kejahatan FBI sedang memeriksa barang-barang. Saya tahu ada kontroversi soal laboratorium swasta di Florida yang terkait dengan Kabupaten Pima, namun memang banyak orang terlibat dalam kasus ini. Saya merasa mungkin 95% hal belum kita ketahui. Lalu, bagaimana orang yang membawa Nancy Guthrie belum juga tertangkap? Seperti ketika Anda melihat penyelidikan ini dan Anda melihat bagaimana semuanya berjalan, seperti apa yang bisa menjadi terobosan dalam kasus seperti ini, yang bisa mengubah segalanya. Itu saya pikir mereka menunggu hasil DNA dari sesuatu yang ditemukan di rumah yang bukan milik Nancy. Saat ini itulah yang menjadi fokus Anda dan mungkin besok ada hal lain yang menjadi fokus Anda. Tetapi saya pikir saat ini sampel DNA yang dikirim ke Florida itu akan sangat penting. Itu akan menjadi bagian besar dalam kasus ini. Itu pun kalau DNA ada di sistem data. Jadi sangat tergantung pada hal itu. Ya, kita sebutnya menahan napas dan berharap pada terobosan. Anda tahu penjahat itu tidak sempurna, tidak ada kejahatan yang sempurna. Jadi Anda berharap ada kesalahan, atau seseorang mengetahuinya, itu bisa membongkar mereka. Anda tahu, itulah haruan yang dihadapi penyelidik saat mengejar petunjuk dan menangani kasus seperti ini. Saya bilang sama kamu, Chris, sekarang semua penyelidik, detektif, dan agen itu tidak tidur, makan, atau pulang. Mereka bekerja keras karena kamu ingin ada kesimpulan apapun hasilnya, tapi mereka tidak akan berhenti. Tahu kan? Saya tahu karena pernah mengalami dan terlibat kasus serupa. Itu jadi masalah pribadi. Sekarang ini tanggung jawab mereka menangkap orang tersebut. Kita berharap yang terbaik. Ya, dan sekarang kamu tahu hari ke-14, tapi sepertinya setidaknya kamu berharap ada kemajuan dalam penyelidikan ini yang bisa membawa terobosan yang mungkin mengubah segalanya. Tom Smith, pensiunan detektif New York Police Department dan pembawa acara The Gold Shield. Senang Anda di Law and Crime. Terima kasih telah bersama kami. Terima kasih sudah mengundang saya lagi, Chris. Jika Anda tahu tentang Nancy Guthrie, hubungi Sheriff Pima County di 520-35-14900. Anda juga dapat menghubungi FBI di 1-800 nomor teleponnya Call FBI atau melalui situs web tipsfbi.gov. Itu saja untuk kasus dari Law and Crime. Berlangganan di YouTube, Spotify, dan kini kami juga streaming di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa.